Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pagi ini saya ingin menyampaikan upaya terakhir, atau mungkin bukan upaya terakhir ya, upaya kita dalam menghubungi siswa-siswa yang memperoleh PIP tapi sampai hari ini itu belum pernah datang sekolah. Padahal kita sudah menyampaikan melalui WA, sudah mulai menyampaikan melalui Facebook, sudah datang ke rumah, bahkan sudah melalui channel ini, tapi masih ada 34 siswa yang sampai saat ini belum datang untuk ngambil gitu ya. Jangan ngambil, membuat slip penarikan saja belum gitu. Saya jadi bingung nih, mau diberi uang aja susah gitu ya, apalagi diberi tugas gitu. Dan memang saya dengar beberapa di antaranya tidak mau ke sekolah atau malu ke sekolah karena tugas-tugas belajarnya tidak selesai, sehingga kalau datang ke sekolah suka diguyonin gitu. Kalau sama uang mah Sundana mah karena duit beki, karena tugas gak mau. Nah, oleh karena itu mungkin bagi teman-teman yang mendengar nama-nama berikut yang saya jelaskan itu sebagai saudara, tetangga, teman atau apapun, tolong disampaikan dan segera menghubungi sekolah, segera datang sekolah karena punya hak, punya beasiswa yang harus segera diambil, segera dicairkan supaya menjadi tidak beban sekolah. Yang pertama yaitu Ananda Agisna Rajabi. Tahun kemarin itu duduk di kelas 7A, nama ibu kandung Rumsinah, nama ayah Beni Dorus. Jadi yang saya ulangi, yang pertama Agisna Rajabi, tahun kemarin kelas 7A, nama ibu kandung Rumsinah, nama ayah Beni Dorus. Yang kedua yang juga belum mengambil PIP-nya yaitu M. Okan Febriansah. Tahun lalu duduk di kelas 7B, ibu kandung Darniati dan nama ayahnya Pak Rusli. Nomor 3, Siti Nurmaliyah. Tahun kemarin juga sama, duduk di kelas 7B. Nama ibu kandung Fitriani, nama bapak Rusdi. Yang keempat, Raja Manggala. Sama, tahun kemarin kelas 7B. Nama ibu Eno, nama bapak Icang. Yang kelima, Muhammad Awaludin. Tahun lalu duduk di kelas 7B, ibu Syariah dan bapak Saipul Jihad. Kemudian nomor 6, saya ulangi, nomor 6 ini keganggu sama ini nih. Nih ganggu terus nih. Nomor 6, Muhammad Wisnu Pratama. Tahun lalu kelas 7B, nama ibu Rismawati dan nama bapak Muhdi. Nomor 7, M. Ramdan Maulana. Tahun lalu sama kelas 7B. Masya Allah. Ya, daripada mengganggu kita pegang saja ya. Nomor 7 tadi ya, M. Ramdan Maulana, masih sama kelas 7B. Kemudian nama ibu Putuhatul Alia, nama bapak Suwaji. Nomor 8, Ahmad Raihan Pratama Putra. Tahun lalu di kelas 7C. Tahun lalu kelas 7C. Kemudian nama ibunya Wulan Mandasari dan nama bapak Babang Hermanto. Nomor 9, Aditya Pratama. Aditya Pratama kelas 7C. Tahun lalu kelas 7C. Nama ibu Siti Atiyah, nama bapak Muhammad Iping. Nomor 10, Dita Atut Marisa. Tahun lalu kelas 7D. Kelas 7C. Nama ibu Eis Komariah, nama bapak Durrahman. Nomor 11, M. Muhi El Umam. Tahun lalu kelas 7D. Nama ibu Titin Tri Isnaini, nama bapak M. Nur Indra.
Kemudian nomor 12 itu Ananda Yuda Pratama Putra. Tahun lalu di kelas 7D. Nama Ibu Uun Unaria dan nama Bapak Udin Saipudin. Kita lanjutkan nomor 13. Nomor 13 itu Diandra Martin. Tahun lalu kelas 7E. Kemudian ibunya Ibu Eka dan bapaknya Bapak Luki Martin. Nomor 14 Ananda Restu Wijaya Kencana. Tahun lalu duduk di kelas 7E. Nama Ibu Mira Astriana, nama Bapak Ence Saputra. Nomor 15 Putri Firania Wijaya. Kelas 7F tahun lalu, sekarang kelas 8. Nama Ibu Retno Sugesti Aryani, nama Bapak Hendra Didi Setiawan. Berikutnya nomor 16 Alisha Fadilah. Tulisannya Alisha Fazilah. Tahun lalu kelas 7G. Nama Ibu Siti Maisaroh dan nama Bapak Ence Saputra. Berikutnya nomor 17 Muhammad Adi Setiawan. Tahun lalu duduk di kelas 7G. Nama Ibu Fatmawati, nama Bapak Sukendi. Nomor 18 Sudilah Alfariani. Saya ulangi, Sudilah Alfariani. Tahun lalu duduk di kelas 7G. Nama Ibu Jamilah, nama Bapak Selamat. Nomor 19 Muhammad Rivaldi. Tahun lalu kelas 7G. Nama Ibu Umayyah, nama Bapak Budi Suryadi. 20 Mel Sandi. Tahun lalu duduk di kelas 7I. Nama Ibu Siti Suyani, nama Bapak Wahana. Selanjutnya nomor 21 Indah Setiawati. Tahun lalu duduk di kelas 8C. Nama Ibu Ida Widaningsih, nama Bapak Agung Sucipto. 22 Muhammad Nasya Al-Rashid. Tahun lalu duduk di kelas 8D. Nama Ibu Yani Cahyani, nama Bapak Ari Hermawan. 23 Intan Luciana. Tahun lalu duduk di kelas 8D. Nama Ibu Nurbayah, nama Bapak Dahlan. Nomor 24 Rangga Saputra. Tahun lalu duduk di kelas 8D. Nama Ibu Imas Maryati, nama Bapak M. Soleh Yasin. Nomor 25 Kiki Hotimah. Tahun lalu duduk di kelas 8F. Nama Ibu Yuyum Umaini dan nama Bapak Khotib. Nomor 26 Putri Maulida. Tahun lalu duduk di kelas 8F. Nama Ibu Yuyun Eliawati, nama Bapak Ahmad Husni. Nomor 27 Sofia Rizky. Tahun lalu duduk di kelas 8F. Nama Ibu Marisa Dona Angelia, nama Bapak Bobby Agus Sofia Wiharja. Nomor 28 Fahru Ridho. Tahun lalu duduk di kelas 8I. Nama Ibu Inah, nama Bapak Solihin Abdade. Nomor 29 Dita Rohmawati. Tahun lalu duduk di kelas 8I. Nama Ibu Sugiem, nama Bapak Rohmadi. Nomor 30 Nyimas Yulianti. Tahun lalu duduk di kelas 8I. 8I. Nama Ibu Tati Suryati dan nama Bapak Beni Haka Wikara. Nomor 31 Muhammad Raja Purnama. Tahun lalu kelas 8I. Nama Ibu Roslinda, nama Bapak
Tonik. Nomor 32, Andi Maulana. Sekarang sudah duduk di SMA atau SMK. Tahun lalu duduk di kelas 9G. Nama Ibu Yusmiati, nama Bapak Rudi Hermanto. Nomor 33, nama siswanya Muhammad Rahma. Tahun lalu duduk di kelas 9G. Muhammad Rama. Tahun lalu duduk di kelas 9G. Nama Ibu Firlina, nama Bapak Muhammad Soleh. Dan yang terakhir, Khairullah Dias Prastio. Tahun lalu duduk di kelas 9H. Nama Ibu Febria Nurmalasari, nama Bapak Waruju Sulastio. Demikian 34 siswa yang haknya masih ada di BRI bisa dicairkan jika Bapak Ibu datang sekolah menandatangani surat pengambilan dan saya membuat surat pertanggungjawaban mutlak. Jadi meskipun nanti yang satu orang tetap harus pakai SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala sekolah. Oleh karena itu akan lebih baik jika 34 siswa ini bersama-sama datang ke sekolah, menghubungi Bu Esti atau Pak Andi, selesaikan administrasinya, kemudian nanti diambilkan uangnya. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu tidaklah pantas mendapatkan ini karena misalkan Ibu adalah orang yang tidak miskin katakanlah, maka Bapak Ibu sebaiknya ambil saja dulu, kemudian Bapak Ibu sodakohkan kepada yang lebih membutuhkan. Tetapi kalau memang tidak diambil sampai batas waktu tertentu, biasanya dikembalikan oleh BRI ke negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sekali lagi, ini hanya sebagai upaya bagi kami untuk menyampaikan bahwa putra-putri Bapak Ibu adalah siswa yang PIP-nya masih belum diambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.